Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah hadir ya. Hari ini kita akan belajar tentang NLP modeling. Ya, apa itu NLP modeling akan kita pelajari berikut ini. Perkenalkan, nama saya Ari, saya sebagai master coach di sini. Nah, kita sudah ada di NLP modeling, sudah jauh ya perjalanan kita. Nah, ini dia. Kenapa NLP modeling? Ya, karena manusia itu punya sifat dasar meniru, gitu ya. Bahkan dari dalam kandungan sekalipun ya, sampai paling cepatnya golden age itu sekitar 4 sampai usia 5 tahun. Bahkan perkembangan bahasa juga di situ luar biasa. Kita bisa berbicara sesuai dengan bahasa ibu juga karena meniru. Ya, perilaku kita semua karena meniru ya. Emang paling luar biasa memang bahasa ya. Itu golden age itu ya. Saat itu kita bisa belajar struktur bahasa ya, semantik, linguistik dan sebagainya itu ada di situ. Ya. Nah, inilah yang akan kita manfaatkan dari sifat dasar manusia adalah meniru. Dan kita lupa bahwa kita punya potensi yang sangat besar adalah sifat meniru. Ya. Dalam hal ini kita akan mulai bagaimana kita membentuk menggunakan teknik meniru untuk hal-hal yang baik saja ya. Jadi di gambar ini memang sudah biasa ya, monkey see, monkey do. Ya, apa yang orang lain lihat secara sadar atau tidak sadar, kebanyakan tidak sadarnya masuk menjelma menjadi diri kita yang baru. Ya, terutama untuk anak kita. Ya, jadi sifat modeling adalah untuk seperti itu ya. Oke, nah ini dia ya. Jadi meniru itu udah jadi kehidupan kita sehari-hari ya. Anak-anak kita cepat meniru apa yang terjadi, termasuk sikap, kebiasaan, bahkan ketakutan ya. Ketakutan, kecemasan ada dari lingkungan, orang tua atau teman-teman sekitar akan tertiru oleh kita ya. Kesenangan juga, kebahagiaan, kesukaan makanan, sikap ya. Kalau orang tua cenderung ke satu klub sepak bola tertentu, anak-anak mungkin 80% akan cenderung ke hal yang sama ya. Nah, jadi faktor lingkungan itu sangat penting ya, untuk meniru ya. Bahkan Jepang dan Taiwan ya, awal tahun 90-an, akhir tahun 80-an bisa berkembang karena meniru ya. Terutama Taiwan ya, dia berkembang meniru KW-nya dari Jepang. Kemudian Cina ya. Cina bahkan dari meniru dia leading sekarang gitu ya. Leading, dia belajar dan akhirnya dia leading. Nah, begitu juga semua ya. Kita sebagai pemimpin atau kita dipimpin. Nah, semua itu pada prinsipnya saling meniru. Ya, ini prinsip cara kerja pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya, pikiran sadar itu bandwidth-nya rendah, ya, hanya 11 bit. Ya. Makanya kemampuan fokus kita, kemampuan kita mengerjakan tugas pikiran sadar ya secara simultan tidak akan bisa banyak ya. Kita mengerjakan sesuatu, fokus ini, hal yang lain jadi tidak fokus ya. Jadi kurang teliti. Apalagi makanya kalau mengerjakan sesuatu hal yang berbahaya wajib untuk fokus. Nah, itulah sifat pikiran sadar ya. Itu sifat pikiran sadar. Nah, beda dengan pikiran bawah sadar ya. Pikiran sadar bawah sadar itu ruangnya luas ya. 20.000 bit. Nah, jadi yang belum tahu soal apa itu bit ya. Bit itu adalah binary digit. Ya. Binary digit itu cuma terdiri dari 0 sama 1, 0 sama 1 ya. Nah, kalau 1 bit itu hanya 0 dan 1. Ya. Jadi ada 2, 0 atau 1 ya. Kalau 2 bit ya bisa 00, 01, 10 dan 11. Jadi ada 4 ya. 3 bit 000, 001, 010, 100, 011, 110 dan terakhir 111 dan sebagainya. Karena kapasitasnya kecil, makanya kita mengerjakan sesuatu multitasking secara pikiran sadar terbatas ya. Fokus ke satu, yang lainnya
terlupakan atau terlewatkan. Ya, beda dengan pikiran bawah sadar. Ya, pikiran bawah sadar itu semua data dia lalap habis masuk ke pikiran bawah sadar dia. Tentu saja melalui saringan ya, rectangular activating system. Ya, semua dia masukin tapi dia saring. Tapi kalau terus-terusan, ingat ya hukum repetisi ya, masuk juga, tembus juga. Gitu ya. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh subliminal message. Nah, saya pernah bahas ya dulu sekali tahun lalu awal-awal subliminal message ya. Nah, kalau message jelas ya kita taruh lama-lama ya kita tidak baca, ada pesan di dinding dilarang merokok, dilarang merokok, dilarang merokok, lama-lama kita jadi perokok juga ya karena ada konsep dilarang. Tapi kalau subliminal message berupa lambang ya, berupa lambang lama-lama masuk juga ke kita karena hukum repetisi. Ya, jadi pikiran bawah sadar itu rakus, semuanya dilalap. Ya, nah, walaupun pikiran bawah sadar kita tidak fokus sama hal itu, ya, pikiran bawah sadar kita langsung menangkap semua. Ya, di ruangan kita ada berapa kursi, ada berapa jendela, warnanya apa saja, suaranya apa saja, rasanya apa saja, semua dilalap. Ya, mirip data dengan science data gitu ya. Sekarang lagi ngetop ya jurusan science data ya. Nah, dia itu mengelola habis itu. Nah, itulah manfaat dari pikiran bawah sadar 20.000 bit. Karena kita juga pernah belajar bahwa sifat pikiran bawah sadar itu seperti alam semesta. Tidak terbatas. Mau dimasukin berapapun, hayu gitu ya. Karena begitu besarnya. Nah, inilah jadi kita dibagi dua. Nah, pikiran sadar itu kita mengcopy secara sengaja, ya. Pikiran bawah sadar kita mengcopy, menduplikasi, memodeling secara tidak sengaja atau kita sengaja-sengajain. Ya, nanti materi kita terbagi dua, ya. Adapun kita tumbuh dari kecil sampai dewasa sampai saat ini 99% kita duplikasi karena ketidaksengajaan, ya. Mulai dari bahasa, sikap tingkah laku, aksentuasi ya, dialek dari bahasa kita, ngikutin bahasa ibu kita, sehari-hari teman-teman kita ya, nada, sikap, etika, sopan santun, itu semua kita serap 90%, 99% dari lingkungan kita. Nah, itu disebut dengan duplikasi. Ya. Nah, sekarang kita duplikasi dengan sengaja, dengan pikiran sadar ya. Kita pernah belajar, nggak apa-apa, saya ulang lagi ya. Kita bisa dengan duplikasi FAKOK. Ya. Misalkan kita akan menduplikasi seseorang ya. Duplikasinya banyak ya. Dengan si A kita ingin menduplikasi kenapa sih orang itu rajin sekali ibadahnya, soleh, apa rahasianya, apa yang dia lakukan sehari-hari. Gitu ya. Nah, kemudian si B, kenapa sih kok dia sukses sekali dengan keuangan, polanya bagaimana, apa yang dia lakukan. Ya, si C kenapa dia sehat sekali ya. Nah, si D kenapa dia happy sekali dan sebagainya. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan secara sadar ya. Nah, kita contoh si A tadi ya. Si A kita mulai menganalisa, mulai melihat dia ya, memonitor dia. Ya, secara penglihatan kita ya. Bagaimana sih keseharian dia ya? Yang kita lihat pola bahasa bagaimana, cara memandangnya bagaimana ya. Apakah dia tipe visual, tipe auditory, tipe kinestetik ya. Ada tambahan 2 ya. O sama G ya, olfaktori, indera penciuman ya. Dengan hidung, gustatory itu adalah indera pengecap. Tapi secara umum O dan G ini masuknya ke kinestetik. Jadi boleh pakai VAK aja, boleh pakai fagok juga boleh, sama saja ya. Nah, jadi model itu bisa berbeda-beda ya. Seseorang yang menghafal Al-Qur'an kebanyakan adalah tipe visual. Banyak juga dengan tipe auditory ya. Bukan menghafal Al-Qur'an aja, yang hafalan atau apapun ya. Tipe visual itu biasanya kalau pernah dengar
photographic memory ya, dia ngelihat langsung disapu. Nah, seperti itu ya. Ada juga orang menghafal, dia hafalannya bagus, kita akan memodel dia bagaimana sih cara dia menghafal. Oh, ternyata dia dengan mendengar. Mendengar itu dia mendengar, dia ulang-ulang ya, YouTube atau apa, dia ulang-ulang rekaman sampai lama-lama hafal ya. Termasuk misalnya hafalan Al-Qur'an. Nah, gitulah. Makanya timbullah murotal. Ya, murotal itu sebenarnya sesuatu yang dimodel juga. Ternyata sukses, rekaman itu maka diperdengarkan. Nah, itu sebenarnya modeling gitu ya. Nah, kinestetik juga ya, rasa. Nah, pola bahasa rasanya hangat ya. Ternyata seseorang untuk aktif ya, untuk sukses dalam kehidupannya, pagi-pagi sudah bangun, udah rasanya sudah bahagia. Nah, itu model gitu ya. Dia senang, atau dia kerja dalam lingkungan yang rasanya seperti apa gitu ya. Nah, itu tentang fakok. Nah, begitu kita memodel seseorang, baik yang tadi ya, kita memodel spiritualnya, orang lain kita memodel kesuksesannya ya, secara bisnis, orang lain kita memodel secara keuangan, orang lain kita memodel secara kesehatannya, orang memodel rasa itunya. Nah, pertama kali yang kita lihat adalah tipe dia. Apakah dia tipe visual, auditory, kinestetik, olfactory, gustatory. Nah, kalau kebetulan dia sama-sama kita, ya kita bisa ikutin. Ya, kalau berbeda, itu bisa kita pakai untuk orang lain. Nah, jadi maksudnya NLP modeling ini kita mengcopy, menduplikasi sesuatu yang unik, membawa kesuksesan dari orang tersebut untuk diri kita. Sudah ketemu, kita bikin polanya dan bisa diduplikasikan ke diri kita dan ke orang lain. Ya, jika polanya mirip-mirip. Ya, jika polanya mirip-mirip. Nah, tapi kalau kurang mirip, mungkin kita bisa cari yang lain. Jadi contohnya adalah orang tipe visual, ya dia tentu cara kerjanya cara kerja visual. Ya, cara kerja visual itu ya semuanya dengan gambar. Ya, orang yang tipe auditory mungkin dia tidak dengan itu, dia dengan suara. Nah, itu tidak bisa kita copy dengan tipe visual. Itu ya. Ini udah selesai ya, nanti silakan ada pertanyaan. Nah, kemudian kita meta program NLP yang kita pelajarin tahun lalu ya, akhir tahun. Nah, kita ulangin lagi. Nah, apakah seseorang itu tipenya persamaan atau perbedaan? Ya, nah, banyak kisah sukses yang apakah kita dengar testimoni secara langsung atau tidak langsung, atau kita lihat dari YouTube, atau kita lihat dari autobiografinya, banyak orang yang poin nomor 2 ya, banyak sukses karena dia menjauh dari rasa sakitnya, gitu ya. Dia orang miskin, dia tidak mau susah ya, poin kedua ya. Jack Ma itu kan dulu hidupnya miskin ya, sekolah di mana-mana tolak ya, sampai ke Harvard juga, akhirnya malah dia ngajar di Harvard ya. Dari situ, jadi dia berkembang karena menjauh. Saya juga banyak mendengar testimoni mereka yang sukses di dunia asuransi ya. Mereka bisa bergerak karena rasa tidak nyaman ya, rasa sakit ya. Selama ini kehidupannya susah, orang tua susah ya. Apa-apa. Nah, itu yang bisa bikin dia bergerak. Nah, itu namanya tipe menjauh. Nah, kita poin pertama ya, tipe persamaan atau perbedaan. Seseorang itu mau bergerak karena sama atau berbeda. Ya, kebanyakan ya 80% orang itu mencari persamaan dan hanya 20% mencari perbedaan. Ya, makanya perbedaan itu disebut dengan anti mainstream ya, anti mainstream. Nah, kita bisa lihat kita atau anak-anak kita atau orang yang sukses ya. Ternyata orang yang sukses itu kebanyakan mencari yang perbedaan ya. Red Ocean, masih ingat Red Ocean ya? Sesuatu yang belum ada dan mereka berjuang dari awal, dan itulah adalah peluang baru. Bukan berarti persamaan tidak sukses, banyak ya, teman SMA saya ada ya, justru dia persamaan. Dia berinvestasi yang justru sudah umum ya. Dia buka restoran Padang, dia buka kafe yang sudah dapat mereknya. Itu juga persamaan. Jadi boleh. Nah, jadi tadi poin pertama, kita akan memodel seorang apakah dia persamaan atau tipe berbeda dalam kisah sukses dalam kehidupannya. Ya, oh dia ternyata tipe sama.
Saya juga tipe sama. Nah, ini bisa saya copy untuk saya, gitu kan ya. Oh, dia ternyata tipenya tipe perbedaan. Saya tipenya sama. Anak saya kayaknya tipe perbedaan. Nah, ini bisa saya copy untuk anak saya. Atau tim saya, ya saya mengembangkan suatu tim, ya orangnya ada 80 ya. Mungkin 70 adalah tipe sama. Nah, model dia bisa kita pakai untuk orang yang tipenya sama. Nah, adapun orang tipe beda kita bisa pakai untuk orang tipe beda ya. Yang kedua tadi sudah kita bahas ya, menjauh atau mendekat. Ya. Nah, jadi yang mendekat itu kebanyakan memang orang mendekat ya, dia akan meraih apa yang diimpikan ya, untuk menghafal, untuk ibadah, untuk kebahagiaan. Ada kebanyakan mendekat ya. Nah, jadi dia tipenya apa? Kenapa dia bisa sukses? Nah, yang ketiga juga apakah dia tipe internal atau eksternal? Nah, dalam mengambil keputusan ya, internal adalah dia tetap menerima saran dari luar, tapi hasil akhirnya dia putuskan oleh dirinya sendiri. Itu tipe internal ya. Kalau kita memodel seseorang, dia apakah tipe internal atau tipe eksternal? Kalau banyak dia ini walaupun sebenarnya A, B, C ya, sebenarnya kekuatnya ke A pilihannya saran, tapi akhirnya dia memutuskan B atau C. Nah, itu dia keputusan internal. Tapi ada juga orang yang memutuskan secara eksternal. Nah, kalau secara eksternal dia akan memilih orang-orang yang dia percayai ya, apalagi hasilnya selama ini bagus. Nah, yang kita model ini apakah dia tipenya internal atau eksternal ya. Nanti disamakan dengan diri kita ya. Kemudian jika model itu sama, bisa kita gunakan untuk anak kita, keluarga kita, atau tim kita ya, pekerjaan kita. Ya. Kemudian apakah dia tipenya prosedural atau opsional? Ya. Prosedural itu adalah disiplin, ikut urutan 1, 2, 3. Habis ini kerjaan ini, habis ini kerjain ini ya, kerjaan itu. Nah, itu disiplin. Ada juga enggak, tabrak lari ya, dia mengkreasi sendiri tapi hasilnya dapat, di ujung-ujungnya dapat. Gitu ya. Nah, itu tipe opsional. Nah, kalau opsional itu nggak cocok untuk orang yang tipenya ikut prosedur. Nah, jadi kalau orang yang tipenya prosedural, bisa kita pakai untuk diri kita yang tipe prosedural atau orang lain, anak kita pakai tipe prosedural. Begitu juga dengan opsional. Dan terakhir, apakah tipenya general atau spesifik? Ya, jadi general itu adalah kalau memandang sesuatu dia lihat yang umum-umumnya saja, kesimpulannya apa? Ya, beda dengan spesifik. Ya. Spesifik itu betul-betul detail, datanya bagaimana, buktinya apa, ya seperti itu. Nah, mirip-mirip mepet-mepet ke prosedural juga gitu ya. Gitu. Oh, yang atas maaf ya salah tulis ya, prosedural maksudnya. Ya, jadi ada spesifik. Jadi beda. Yang kita akan model itu dia tipenya general atau spesifik. Ya, itu tentang meta model meta program NLP. Begitu juga dengan karakter dasar ya. Nah, kebanyakan pemimpin yang sukses, leader-leader adanya di koleris, tipe pemimpin, acak, dominan, fokus pada tujuan, fokus pada inti pembicaraan ya. Kalau kita ngobrol sama dia, detail dia nggak peduli. Akhir dia nanya, udah intinya apa? Kita mau ngomong apa? Ya, kesimpulannya apa? Nah, seperti itu. Nah, itu tipe koleris ya. Nah, kalau kita memodel seseorang itu koleris nggak bisa dimasukkan ke tipe plekmatis. Jadi kita detail, kita modelkan dia tipenya apa, koleris ya. Nah, apakah melankolis? Nah, melankolis tipe disiplin ya. Nah, melankolis ini mirip di meta program itu tipe prosedur dan tipe spesifik ya. Disiplin, teratur, berurutan, detail ya. Nah, itu tipe melankolisnya. Jadi banyak loh orang yang sukses dengan tipe melankolis ya. Dia bikin SOP sendiri, aturan sendiri, dan dia mengikut aturan sendiri. Jadi dia membuat suatu urutan untuk dia kerjakan dan itu berhasil. Ya, dia menulis apa yang akan dia kerjakan dan dia kerjakan apa yang dia tulis dan dia disiplin. Nah, jadi banyak ya, ada orang tipe koleris yang sukses, ada yang melankolis yang sukses. Nah, begitu juga ada tipe sanguinis ya, sanguinis itu hangat. Dia tipe komunikatif, ice breaking, ya, ice breaker. Cuma kelemahannya baper ya, bisa masuk perasaan, dia ceria, hangat. Nah gitu ya. Nah ini banyak. Nah, apakah yang akan kita model ini dia tipenya sanguinis. Nah, dan terakhir adalah tipe plekmatis. Nah, tipe plekmatis itu damai,
pengamat, menghindari konflik ya. Nah, kalau hal-hal dari pihak ketiga, nah inilah orangnya. Kalau kita ingin mendapat masukan yang jujur, gitu ya. Nah, inilah orangnya ya. Kalau koleris itu egonya lebih tinggi ya. Kalau pragmatis enggak, dia lebih free, lebih mengosongkan ya. Tapi dia lebih jujur. Tapi asal topik pembicaranya dapat ya, karena dia pencinta damai dan menghindari konflik. Nah, kemudian ada tipe kuda ya. Tipe kuda itu tipe kuda ini banyaknya terjadi di koleris ya. Nah, terus kebanyakan juga di ya, internal di atas ya dan sebagian. Dia kalau sudah dapat tujuannya fokus udah dia lari dia tabrak semua halang rintang. Kadang-kadang melabrak prosedural gitu ya bisa jadi gitu ya. Mudah-mudahan tetap dalam prosedural. Nah, kalau dia enggak, dia adalah fokus pada prosesnya selangkah ya. Jadi kalau kita lihat irisannya di meta program ya dia tipenya tipe prosedural ya. Kalau di karakter dasar tipenya tipe melankolis dan sebagainya. Jadi masih banyak opsi yang bisa kita. Nah, ini kebetulan ini yang sudah kita pelajarin dari materi sebelumnya. Masih banyak opsi yang lainnya gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan, saya buka pertanyaan silakan. Ini secara pikiran sadar ya. Kita memprogram secara pikiran sadar. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, jadi tipe menghindari itu dia baru bergerak ya karena ada rasa sakit. Rasa sakit apa? Oh, saya tidak mau susah ya, saya tidak mau terus terlibat hutang. Saya tidak mau itu. Ini tipe menghindar ya. Sedangkan kalau tipe menuju adalah apa yang dia impikan apa dia akan mencari terus ke sana dia kejar. Nah, jadi beda. Nggak bisa orang yang tipe menghindar kita kita motivasi dengan menuju nggak bergerak dan sebaliknya ya orang tipe menuju kita motivasi ntar kalau gini begini loh nanti kejadian begini nggak bisa seperti itu ya kita banyak belajar seperti itu kenapa sih selama ini persuasif kita gagal ternyata kita salah untuk persuasif ya dan salah kita untuk mengambil model. Silakan ada pertanyaan. Kalau sudah nanti bisa dimasukkan ke tabel ini ya. Ini tabel hanya ide saja. Ya, ini banyak digunakan untuk beberapa grup yang saya coaching ya. Nah, jadi tahunan ya. Tahunan misalnya targetnya dalam berupa angka ya. Nah, ini kalau misalnya tipe prosedural, tipe melankolis ya, tipe spesifik cocok ini. Gitu ya. Nah, berarti kalau targetnya 120 juta ya berarti per bulannya 10 juta gitu ya. Targetnya tergantung satuannya apa. Seperti ya kalau hafalan ya hafalan ya. Kalau melakukan olahraga apa ya tergantung dari ininya gitu ya. Oke, nah ini tahunan. Habis itu kita breakdown lagi ya. Nah ini disebut dengan pendekatan ya, modeling pendekatan pikiran sadar. Jadi kita mendisiplinkan diri kita sendiri secara sadar, gitu ya. Ya mirip seperti kita yang Muslim, kita bisa sholat karena kita terus menerus ya sehari 5 waktu ya dari kecil sampai dewasa ya. Pubernya padahal wajibnya baru SMP atau SMA. Ya, karena sehari-hari sudah biasa. Nah, itu mirip seperti tipe kuda ya, tipe keledai ya. Sehari-hari 5 enggak. Nah, tujuannya belum tahu. Namanya juga masih anak kecil ya. Nah, itu kira-kira seperti tipe kuda ya. Nah, begitu juga bulanan. Nah, kita breakdown lagi ya. Apakah bisa satu tanggalnya atau hari boleh ya. Senin sampai Jumat. Minggu ngapain Senin sampai Jumat. Nah, ini untuk di breakdown-nya ke bulanan. Ini hanya ide ya, hanya ide. Kadang-kadang banyak formatnya seperti apa sih? Bisa silakan membuat formatnya sendiri. Sekali lagi ini masih di area pikiran sadar ya. Nah ini juga apa yang kita pernah ada di kelas apa ya saya lupa ya.
kita aktivitas mingguan. Nah, ini yang aktual saat ini, ya. Saat ini Senin jam 12 malam sampai jam 1 kita tidur, 1 sampai 2 tidur, ya. Tidur, makan. Tadi mungkin jam 3 enggak tahajud, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang aktual, kejujuran kita sendiri. Nah, habis itu kita rencananya mau seperti apa? Nah, kita planning di sini, ya. Oh, saya maunya jam 3 mulai bangun, sholat tahajud, gitu ya. Habis subuh saya jalan kaki. Nah, itu kalau kita memodel orang yang sehat, gitu ya. Dia olahraga itu sehatnya seperti apa, ya. Orang sukses seperti apa. Nah, ini bisa tabel ini bisa kita satukan si A, B, C, D, atau kita tuju untuk satu orang dulu, untuk belajar mungkin satu orang dulu, ya, seperti itu. Untuk pengambilan data bisa Premier, sekunder maupun tersier, ya. Premier itu kalau kita bertemu langsung dengan orangnya, kita wawancara atau kita amati, gitu ya. Sekunder kita bisa dari orang lain, gitu ya. Atau dari sumber pihak kedua, tersier dari sumber pihak ketiga, ya. Dari buku, dari majalah, dari website, ya. Oke. Seperti itu. Nah, jadi saya mundur sendiri. Ini adalah aktual yang kita sekarang kita isikan secara jujur, dan kita nanti rencananya seperti apa. Kan kita harus lebih baik, ya, seperti itu. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke modeling bawah sadar. Ya, ini harus kita lakukan kalau kita ingin model kita aplikasikan ke orang lain, diri kita dulu baru orang lain. Ya, sebenarnya autobiografi itu sebenarnya sebelum dia menulis dia memodel dulu orangnya, ya, orang seperti apa, baru dia nanti susun kerangka bukunya seperti apa. Jadi emang autobiografi itu sebenarnya modeling, ya. Jadi kalau kita mau melihat modeling orang seperti apa, bacalah autobiografi seseorang, ya. Sebenarnya kalau kita membaca itu kita sedang memodel, seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Mas Ari, ini harus kita tiap hari nulis atau misalnya rencananya cuma mingguan, jadi dari Senin sampai Minggu, nanti minggu depannya kita bikin baru lagi, atau daily? Misalnya di jam berapa kita tulis, misalnya. Ya, Mbak Remi, kalau kebetulan polanya sama, kita cukup tulis mingguan aja. Gitu kan, Senin kita ada Monday morning meeting misalnya jam 10 pagi gitu di kantor gitu kan, ya. Terus ada apa-apa setiap Senin tuh, berarti tabel ini bisa kita pakai mingguan yang sama terus selama setahun. Gitu loh, kecuali ada khusus, ya. Ada khusus kita bisa modifikasi sedikit gitu loh. Itu Mbak Remi. Kecuali kalau ada perubahan, ya, misalnya jadwalnya, kalau misalnya sudah rutinitas kita udah tetap bisa, ya, pakai. Tapi kalau bisa tiba-tiba ini kita bisa iniin lagi, ya. Ya, jadi intinya model itu adalah kita mengcopy pola, menduplikasi pola seseorang yang sukses, ya. Baik secara spiritual, si A, si B secara bisnis, si C apa-apa. Nah, pola itu yang akan kita copy ke diri kita. Nah, kita ikutin strukturnya. Ini disebut dengan struktur D, ya, struktur dia. Kita ngikutin lama-lama karena kita menduplikasi, jadilah kita seperti dia untuk hal-hal yang baik. Seperti itu. Jadi kita mendisiplinkan diri kita sendiri secara sadar. Gitu, Mbak Remi. Silakan ada yang lain. Oke, Mas. Mas Rari. Ya, silakan, Mbak Ami. Ya, silakan. Ada dua. Yang satu, ini kalau dikaitkan dengan, saya kan PNS, ya. Iya, iya. Kemudian di ASN atau PNS, itu kan ada yang disebut diklat pimpinan, ya, berjenjang, ya. Iya. Kemudian sekarang tuh tagline-nya sejak beberapa tahun itu adalah menjadikan ASN sebagai pemimpin perubahan. Oke, bagus. Dan di dalam training tersebut, tentunya ada materi-materi. Dan pertanyaan saya adalah, tentunya ASN secara individu kan beragam, walaupun mereka punya kesamaan tujuan misalnya gitu, ya. Nah, sejauh mana kalau tadi model-model, ya, menjauh, mendekat, prosedural dan sebagainya, itu akan, ini balik lagi mungkin kan kita perlu waktu untuk bikin karakter dan sebagainya. Betul, ya.
beberapa di antara ASN, apalagi kalau penjenjangannya udah tinggi kan, waktu untuk membentuk karakternya kan udah nggak cukup sebetulnya. Nggak cukup ya. Sebentar lagi pensiun ya. Betul. Nah jadinya kalau dikaitkan dengan sistem model, mungkin mereka menyampaikannya berbeda ya, tapi saya pikir esensinya sama. Sejauh mana sebetulnya efektivitas untuk membuat satu kelompok yang tentu saja berbeda-beda, ada yang prosedural, ada yang mendekat, ada yang menjauh gitu ya, menjadi punya tujuan, visi dan misi yang sama, itu pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan aktivitas mingguan dan sebagainya. Apakah ini sebetulnya pendekatan yang dilakukan oleh para influencer? Sekarang kan hampir sebagian besar, terutama yang anak muda, meniru membuat model dari apa yang dia dengar di YouTube dan sebagainya. Betul, Jadi kelihatannya ini mungkin ya, maksudnya seorang influencer kan dia bikin vlog dari mulai dia bangun pagi sampai dia tidur lagi misalnya. Betul, gitu. Iya betul ya. Itu Pak Ari, pertanyaan saya 2. Terima kasih. Ya sama-sama Mbak Ami. Pertanyaan pertama ya. Ini model ini bisa kita pakai secara umum Mbak Ami dan yang lainnya Bapak Ibu sekalian ya. Bisa kita pakai secara umum. Nah, tapi nanti setelah ini ada istilahnya mentoring ya. Nah, mentoring ini ya, detail ini kalau bisa ya, kalau memungkinkan adalah kita kelompokkan dengan orang yang tipenya sama ya. Mementor orang yang tipe kuda akan berbeda dengan mementor orang yang tipe keledai. Gitu kan ya? Nah, gitu loh. Memang tujuannya sama. Jadi bisa jadi orang tipe kuda begini gitu ya, udah ada dia dilewatin nih, tapi ujung-ujungnya dia dapat. Jadi boleh-boleh saja gitu ya. Jadi boleh-boleh saja, kecuali kalau dia kena penalti ya, karena dia harus absen, harus apa-apa gitu loh. Tapi ingat ya, dengan emang karakter kita nggak bisa, sifat nggak bisa, tapi kan kita bisa mulai dari kebiasaan 21 hari sama new lifestyle ya. 90 hari. Nah, itu saja udah cukup sebenarnya gitu loh. Jadi kita nggak usah berharap sampai ke sifat atau sampai ke karakter. Nah, jadi tetap kita ambil semuanya yang bisa kita pakai. Nah, perbedaan ada di mentoring. Syukur-syukur sebelumnya udah melakukan fase coaching ya. Karena fase coaching Mohon maaf, kalau di Diklat PIM itu memang sekarang sistemnya on off. Jadi pada saat on class kita mendengarkan, pada saat off class kita punya coaching dan punya mentor. Ya, oke, bagus, udah bagus ya. Jadi saat coaching itu kita dengan pertanyaannya kita sudah bisa memetakan orang itu tipe apa ya. Nah, dari tipe itu baru kita masukkan dia mementornya dengan cara apa gitu ya. Nah, jadi prinsipnya semua harus disiplin seperti ini dulu ya. Semua harus seperti ini dulu. Ini adalah sebagai basis, sebagai pegangannya gitu ya, Mbak Ami dan yang lainnya ya. Ini basis sebagai pegangannya. Nah, aplikasinya mungkin nanti bisa beragam sesuai dengan mentoringnya. Contoh, ya, saya kan pernah hidup di dunia sales ya. Nah, absensi itu wajib, ya, harus wajib begini. Meeting itu wajib, ya. Tapi dengan berbagai pertimbangan ini itu, maka diketemukan jalan tengahnya ya. Tentu saja dengan bukti yang kuat ya. Dengan bukti yang kuat ternyata saya harus meeting ke customer jam 10. Kalau saya ke kantor dulu untuk absensi dan ini sangat tidak efektif atau jadi panjang dan saya mungkin bisa terlambat. Nah, itu yang bisa dikompromikan. Nah, ini juga terjadi pada kantor anak saya. Anak saya itu absensi udah bisa dari rumah, gitu ya. Udah, itu salah satu cara. Yang penting jam 8 itu dia sudah bisa absen dengan melalui online. Nah, itu kebijaksanaan perusahaan. Tapi basisnya adalah kita harus punya detailnya seperti ini gitu Mbak Ami. Ya, oke. Ya, makasih Pak Ari. Sama-sama. Yang lain silakan. Yang kedua tadi influencer. Okay. Yang tadi yang kedua influencer. Influencer mungkin sebagian bisa ngelihat orang lain ya. Kadang-kadang vlogger itu atau YouTuber itu kan suka cerita tentang diri dia kan. Dia ngapain aja. Kan hidup dia kan begitu kan. YouTuber ya. Sekarang lagi ngapain. Akhirnya dia jadi terpeta. Ya, dia ke copy dan duplikasi sama orang lain ya. Saya gini, kadang-kadang behind the scene ya, dikasih lihat. Nah, itu diambil semua di copy ya.
peralatan saya ini aja nih, di depan saya ada ring light ya. Saya sekarang pakai ring light ya, gitu loh. Terus, karena saya ngopi dari mereka juga kan. Lalu ini pakai apa, internetnya pakai apa, ya, earphone-nya pakai apa, komputer pakai apa. Nah itu juga secara sengaja mereka sebenarnya rahasia itu sudah dibocorkan ya. Termasuk misalnya sekarang saya lagi ngikutin adalah karena anak saya kan kelas 12 ya, rahasia untuk tembus ke SNM, SBMPTN dan sebagainya. Nah, kita sebenarnya memodel ya strategi-strateginya. Nah, jadi sebenarnya beberapa hal model itu sudah terbuka ya, sudah tidak rahasia dan mereka berlomba-lomba untuk mengeluarkan rahasianya gitu loh. Ya, nah itu yang secara pikiran sadar ya. Yang pikiran bawah sadar akan saya bahas berikutnya, Mbak Ami. Setelah slide ini sama-sama. Silakan ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau sudah tidak ada, nah ini dia, ini yang serunya ya. Nah, jadi kita bisa memodel berdasarkan pikiran bawah sadar, ya. Nah, jadi pikiran bawah sadar seperti ini nih, ya. Ingat ya, kemampuan proses berpikir sadar adalah hanya 11 bit. Ya, pikiran bawah sadar adalah 20.000 bit. Ya, artinya bahwa harus ada pengulangan secara detail untuk pikiran sadar, ya. Harus pengulangan. Tapi kalau pikiran bawah sadar, kita ngapain pun itu masuk terduplikasi. Ya, ingat kemarin saya pernah cerita tentang kesehatan. Ya, kita pernah berbicara tentang kuantum warna. Ya, kita selama ini berpersepsi bahwa warna itu adalah apa yang masuk di indera penglihatan kita. Tapi aktualnya tidak seperti itu realitasnya ya. Ya, kita tidur ya. Kita tidur gelap gulita, catnya warna cat tembok ruangan tempat tidur kita berwarna merah, kita akan kesulitan tidur pulas, ya. Termasuk misalnya apa namanya selimut kita didominasi oleh warna merah. Nah, itu artinya apa? Ya, artinya apa? Bawah sadar kita menerima itu, menangkap energi warna merah. Nah, jadi persepsi warna yang selama ini ditangkap oleh mata, indera mata itu kita dikoreksi, ya, dikoreksi. Nah, jadi sebenarnya di belakang pun atau apapun itu meningkatkan mood kita atau menurunkan mood kita, menurun energi atau nah inilah yang kita pakai apa namanya selama ini. Pertanyaan Mbak Suci ya betul ya dilakukan terus menerus sampai berhasil ya. Oke, itu dia. Nah. Jadi tips meniru dalam pikiran bawah sadar adalah ya pilihlah lingkungan yang baik-baik saja, positif kan membangun, ya karena ya di situ akan masuk semuanya. Ya kita ngobrol pun perilaku yang lain akan masuk ya, termasuk yang negatifnya. Maka itu kita usahakan kita masuk. Makanya dari segi agama atau motivasi adalah kita pilih lingkungan yang baik-baik saja. Ya, kalau kita punya goals yang tertentu, yang goals-nya sama, kita masuk komunitas atau bisnis yang goals-nya sama. Ya, karena tiap hari energinya, berbicaranya, visualisasinya, ngomongnya ke goal itu. Ya, terus kita di-drive ke arah sana. Ya, baik secara sadar maupun tidak bawah sadar ya, pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini yang rakus, semuanya diambil. Gitu ya. Nah, termasuk untuk komunitas yang fokusnya adalah memberi solusi. Nah, ini pertanyaan Mbak Ami yang kedua. Ya, termasuk yang influencer, vlogger ya. Nah, begitu dia belajar ya, dia akan menangkap ya. Nah, tapi karena ingat ya, Google sama YouTube itu dia mencuri data kita ya. Nah, karena kesukaan kita tentang belajar tentang tema itu, maka habis itu kita disuguhkan adalah konten-konten yang serupa. Nah, dengan kita terus-terus konten serupa, nah, maka pikiran bawah sadar kita juga belajar menangkap. Ya, dan itu bisa lebih besar ya, bisa 80% sampai 90% yang terduplikasi sama kita. Gitu ya. Nah, ini adalah konsep sederhana sekali ya, sederhana sekali, nggak banyak yang kita pelajarin. Beda sama tadi ya, tadi repot ya, tapi harus kita lakukan. Ya, karena kita harus dasar-dasarnya. Nggak mungkin ya, ASN perusahaan tanpa SOP yang jelas ya. Nah, ini juga tetap harus ada SOP, tapi inilah yang 80 sampai 90% ya.
komunitasnya seperti apa, energinya seperti apa, yang dibicarakan seperti apa, mereka seperti apa. Nah, seperti itu. Mereka kan lihat yang baik-baik saja ya, kita nggak lihat yang di belakangnya. Jadi yang terduplikasi kita adalah yang baik-baik saja. Seperti itu. Silahkan, ada pertanyaan sampai sini? Ya, kita masuk ke komunitas, lingkungan, ya, pembicaraan, cara berpikirnya semua. Nah, itu adalah terus menerusnya sehari, mingguan, bulanan. Nah, kita akan terduplikasi. Kita akan masuk ke model tersebut. Gitu. Silakan, ada pertanyaan tentang ini baru pintu masuknya. Kita belum praktek yang berikut. Ini praktek paling sederhana. Mudah ya. Nah, tipsnya itu aja, 3 poin itu aja ya. Kita masuk lingkungan baik, kita akan terduplikasi ya, karena semua masuk gitu ya. Jadi hati-hati kalau kita masuk yang tidak baik masuk gitu ya. Nah, sekarang kita sudah belajar 2 hal ini ya, tapi kita akan sekarang akan mempraktikkan dalam konteks yang ini ya. Nah, kita fokus yang bawah ya. Nah, kita bisa memasukkan ke bawah sadar kita ya dengan cara sadar gitu ya. Nah, kita gambar yang bawah bukan gambar yang atas ya. Ya, hal ini akan kita ambil energinya gitu ya. Misalnya ada seseorang sukses ya. Seseorang sukses itu ya masih ingat ya, ini circle of excellence ya. Nah, jadi kita ada 3 langkah sekarang. Nah, kita 1 langkah sebelum lingkaran, kemudian gambar tengah kita masuk ke dalam lingkaran, kemudian kita 1 langkah keluar ya, gambar ke kanan ya. Nah, waktu gambar yang paling kiri bawah itu, ya, sebelum kita masuk lingkaran, kita bayangkan orang yang akan kita duplikasi itu, kita modeling itu, ya, itu ada di hadapan kita, gitu ya. Nah, kan setiap orang nggak semuanya baik ya. Yang akan kita ambil adalah yang positifnya saja, gitu ya. Nah, kita ambil adalah yang positifnya dari orang tersebut. Nah, secara energinya boleh ya, secara perilakunya boleh, secara disiplinnya boleh ya. Nah, itu sudah kita pastikan ada di depan kita ya. Nah, mirip seperti saya maju dulu ya. Masih ingat ya yang kita anchoring ya. Nah, akses, amplify, anchor, apply, dan test ya. Oke, kita mundur sama ya. Nah, kita akan mengakses ya circle of excellence di depan kita itu ya. Kita orang yang akan kita model seperti apa, itu namanya akses ya. Terus kita ambil yang bagian bagus orang itu yang kita model apa spiritual atau ibadahnya kok kuat sekali ya, hafalannya bagus ya, terus menerus ya, sholat malamnya bagus, nah gitu loh, itu kalau spiritual ya. Kalau ini kenapa dia juangnya bagus ya untuk pekerjaannya ya. Nah, kita bayangkan seperti itu namanya akses ya. Poin kedua adalah amplify, kita perkuat ya, kita perkuat ya. Kita perkuat secara semua indranya ya. Misalnya dia orangnya adalah disiplin ya. Apa namanya? Gesit. Bola karet. Nah, habis itu kita amplify. Kita kuatkan secara visual kondisi dia. Jelas ya, dia sedang ngapain, di lingkungannya apa aja ya, bagaimana gerak tubuhnya, bagaimana sikap orang terhadap dia. Ya, itu amplify secara visual ya. Kalau gambarnya buram tentang dia, tentang aktivitas kita fokuskan sehingga gambar itu jadi nyata ya. Gambar nyata. Ini hanya bisa dipakai orang yang kuat di visual ya, yang tidak bisa kuat di visual kita tidak bisa pakai. Kita pakai tadi cara pertama ya, masuk ke lingkungan komunitas yang baik-baik saja. Nah, begitu juga kita amplify dari ucapannya. Selama ini dia ucapan apa-apa saja sih, gitu ya. Atau orang mengucap tentang dia, memuji atau ini tentang apa. Nah, kita mengaplikasikan secara auditori, secara suara. Boleh juga habis itu kita mengamplify secara kinestetik ya. Dalam hari ini kinestetik sama dengan emosi sama dengan energi ya. Kalau kita belajar force dengan power ya, semangatnya seperti apa ya.
menggebu-gebu, kecepatan dia seperti apa. Nah, itu kita amplify, ya. Semangat dia kita naikkan, ya. Rasa tenang dia, ya. Apa-apa, pantang menyerahnya dan sebagainya kita amplify. Nah, begitu sudah amplify, nah, ya, kalau sebelumnya kita meng-anchor ya, di sini anchor ya. Nah, kita anchornya adalah kita masuk ke circle of excellence tersebut. Ya, semua yang sudah diamplify tadi kita masuk ke lingkaran tersebut dan semua kita serap ke seluruh sel di seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nanti energi kita akan naik, ya, visualisasi kita akan naik, pendengaran kita akan naik, rasa kita akan naik, ya. Begitu kita rasa sudah masuk, baru kita keluar, maju ke depan. Dan energi itu akan terbawa sama kita, ya. Kalau kita ngerasa belum puas, kita mundur lagi ke gambar kedua, kita serap lagi, kita ke gambar ketiga, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita rasakan energi semua itu, model orang tersebut terbawa ke kita seharian penuh, gitu ya. Nah, ini kita lakukan setiap hari, misalnya mau berangkat kerja, gitu ya, atau mau melakukan sesuatu setiap pagi hari ya, tergantung yang kita model ya. Apakah dari ibadah seseorang, atau dari semangat seseorang pekerjaan ya, atau dari kemampuan-kemampuan yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, itu circle of excellence ya. Nah, ini yang kita bisa juga amplify dengan menggunakan teknik anchoring yang kita pernah pelajari ya. Nah, teknik anchoring yang pernah kita pelajarin jadi ya. Jadi kita bisa ya, begitu kita amplify lagi tinggi-tingginya ya, tentang orang tersebut ya. Nah, lagi tinggi-tingginya kalau tadi kan begitu amplify lagi tinggi-tingginya, kita kan masuk ke dalam lingkaran ini ya, yang gambar kedua tengah ini ya, bawah. Nah, sekarang kita lagi tinggi-tingginya, kita tekan salah satu titik, maunya di mana? Sebagai anchor kita. Kita hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selesai. Oh, masih belum ya. Kita break state dulu. Oke, kita akses lagi tadi ya. Kita amplify. Lagi kuat-kuatnya tentang orang tersebut, kita masukkan ke program kita. Ya. Model orang tersebut kita program lagi ke titik yang sama ya, 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, terakhir 3 kali ya. Kita break state ya. Ngapain dulu, ngelihat lampu ya, lihat sekitar, tarik nafas atau ke toilet sebentar. Nah, kita akses lagi ya, orang tersebut, kita amplify, kita tekan lagi ya 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, udah 3 kali cukup. Nah, besok-besok kita bisa melakukan hal yang sama. Nah, kita bawah sadar kita sudah punya 3 teknik ya. Teknik pertama adalah teknik yang umum dan harus kita lakukan ya. Kita cari komunitas yang baru ya. Teknik kedua bisa digantikan dengan teknik ketiga. Praktis ya, teknik ketiga praktis. Kalau pertama kita harus berdiri ya. Terus kita menyerap energi, baru kita keluar. Kalau teknik anchoring ini kapanpun kita butuh, kita tekan ya 1 atau 3 detik ya. 1, udah tiba-tiba semangat kita naik, tiba-tiba kita menjadi diri dia, gitu ya. Kapan kita butuhkan lagi, kita tekan ya, boleh 1 detik, maksimum 3 detik. Nah, di situ kita naik. Nah, itu adalah prinsip anchoring. Nah, yang 3 terakhir ini adalah kita memodel seseorang dari bawah sadar. Ya. Dua-duanya baik dan dua-duanya mohon dilakukan, gitu ya. Karena kita secara pikiran sadar juga kalau bisa ada dasar pemikirannya ya. Nah, ini juga sama ya. Repetisi lama-lama dia jebol juga ya, masuk ya ke bawah sadar. Itulah. Ya, minimal kita di sisi 21 hari, kebiasaan 21 hari. Kita sudah selesai, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan, masih ada waktu 5 menit. Ya, jadi kita bisa tadi secara sadar ya, kita bikin strukturnya, structure day ya, target tahunan. Kalau yang biasa dengan bisnis ya, dengan grup udah biasa ya.
leader kita bikin secara tahunan, dibikin jadi kuartalan, atau kemudian jadi bulanan, jadi harian, udah biasa. Di sini udah banyak yang biasa, gitu ya. Tinggal di sini diingatkan lagi. Nah, yang belum biasa, cobalah mulai menuliskan ya rencana kita secara detail. Nah, karena kalau kita mengikutkan itu apa yang sudah kita tulis apa yang akan kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita tulis, maka kita akan menjadi seperti itu dengan hukum repetisi ya, minimal 21 hari. Habis itu kita terus-teruskan. Nah, habis itu kita berpindah kan tadi ya, ingat tadi structure day aktual sama structure day rencana kita. Kita akan berpindah jadi lama-lama kita menjadi yang sesuai dengan rencana. Nah, itu structure day kita. Nah, yang kedua adalah pikiran bawah sadarnya. Yang manisnya, cantiknya adalah kita menggabungkan dua-duanya. Seperti itu. Silakan ada pertanyaan. Ini ilmu modeling. Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai sifat menyontek, gitu ya. Apa yang dikelilingnya dia ini, gitu loh. Nah, sekarang karena kita sudah tahu ilmu itu, ya, hati-hati dengan menyontek yang tidak sengaja, yaitu kita berada dalam lingkungan yang negatif. Kecontek itu masuk semuanya ya. Bisa jadi depresi, bisa kita jadi salah, pola pikir kita jadi salah. Nah, kita mulai membatasi di sana. Nah, kedua, secara sadar kita rencanakan hidup kita, target-target kita seperti apa. Kemarin kita sudah belajar goal setting ya. Nah, saya ulang lagi, ini adalah detail-detailnya. Ya, silakan ada pertanyaan. Boleh tanya, Mas Ari? Boleh, silakan, Mbak Ami. Ya, untuk membuat model, misalnya gini, kita misalnya punya beberapa idola ya, yang ingin tiru. Lalu, tapi dari masing-masing idola kita ingin ngambil kekuatannya, ya positifnya. Lalu kemudian saya bisa nggak kita menghimpunnya? Misalnya saya daftarkan. Jadi saya membuat satu sosok yang imajiner dengan sifat-sifat yang tadi dikumpulkan. Itu bisa nggak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita salah mengidolakan orang. Misalnya kita pernah salah mengidolakan orang, tapi kita sudah terlanjur ada di dalam program kita. Apakah itu bisa kita pakai dengan cara yang kemarin kita menghijack gitu ya? Kita membajak program kita sendiri. Ya, itu dua itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama saya pun melakukan itu ya Mbak Ami ya. Nah, jadi prinsipnya adalah kita bisa mengambil baik-baik seseorang ya. Kalau kita sudah bisa ya, kita ada sosok baru. Sosok baru, habis itu kita sosok baru, entah you name it, namanya siapa ya. Nah, itu adalah yang baik dari seseorang ini, kita katakanlah namanya si A ya. Dari ini kita masukkan baik, dari si B, dari X ya, dari X ini dari Y, dari Z, nah, dari P apa-apa yang baik-baik saja. Nah, itulah ada sosok A, sosok imajiner. Boleh dong, pikiran kita boleh sosok imajiner. Dan saya melakukan itu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama bisa ya. Oke, yang kedua, maaf tadi saya ini. Kalau kita sudah sempat mengidolakan seseorang, tapi kemudian di tengah perjalanan kita tahu bahwa dia ternyata tidak seperti itu gitu ya. Lalu kita mau menghijack kita mau menghijack program kita sendiri, berarti pakai ilmu yang kemarin ya. Betul, pakai yang lain. Jadi kalau singkatnya yang sudah belajar hijack kemarin boleh ya. Jadi itu kita sisipkan program itu. Tapi yang lain yang belum ya. Ini dulu Bu Nafsiah dari Palangkaraya, dia tiba-tiba begitu tuh. Saya nih tiba-tiba kemasukan ini ya, seperti itu. Nah, ini boleh yang lain ya. Nah, kita visualisasikan ya. Jadi prinsipnya gini, law of attraction ya. Apapun yang sudah terlanjur dalam pikiran kita, sudah kita program itu bagaikan layangan, kita narik layangan ya. Layangan itu kita tarik. Dan itu akan menjadi diri kita, menghampiri diri kita. Nah, kita bisa visualisasikan cancel. Jadi boleh ya, atau kita putus ya. Seakan-akan yang sudah dekat sama kita, dia akan terbang melayang jauh entah kemana. Nah, itu tips untuk yang kemarin tidak belajar perentasan pikiran ya, gitu ya. Jadi boleh apapun udah terlanjur apa-apa, seakan-akan kita lepas, itulah ada di layang-layang dan kita putus dan kita merasa lega ya. Kita lepas dengan orang tersebut dan kita model ya.
Nah, boleh juga kalau udah pernah belajar grounding, wah ini udah masuk dalam tubuh kita nih, kita buang. Boleh. Jadi ada beberapa melakukan hal itu ya. Grounding itu apalagi Mbak Ami udah intermediate sama advance itu bisa melakukan secara energi. Gampang, lebih gampang itu bersih ya. Tapi kalau enak juga kalau kita bisa menghijack ya, merentas pikiran kita, itu juga enak ya. Ternyata pola ini looping, ternyata di looping ini ada mengganggu nih, semacam ada virus ya. Orangnya gitu ya, tiba-tiba kita ilfeel sama dia. Nah, maka kita bikin if condition-nya, kita tidak lari ke sini tapi ke lari yang lain. Nah, jadi kuncinya di if condition ya, yang kemarin belajar perentasan pikiran. Ya, demikian Mbak Ami. Silakan ada yang lain, sama-sama. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Probo. Untuk NLP modeling ini lebih diperuntukkan kita sebagai yang mau meniru atau bisa ajarkan ke anak-anak kita, Pak? Oke, selalu untuk diri kita dulu. Selalu untuk diri kita dulu, Pak Probo. Ya boleh, habis ini boleh praktek gitu ya. Nah, tapi kan kita dua sisi ya. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya, sebenarnya pikiran sadar itu kita sudah biasa kalau kerja ya, SOP kan. Ya, SOP kan kita dipaksa ngikutin seperti itu ya, tidak suka sama tidak suka. Tapi sebenarnya kalau kita ada sisi HRD, ya sebenarnya kita bisa lebih optimal itu dengan metode mentoring. Oh ternyata dia tipenya gini gitu loh. Pak Probo kenal Pak John Hartono ya, dulu bos saya ya. Bos saya itu suka cerita gitu loh. Oh kalau Gemang itu pokoknya dia tipenya senang dapat komisi gitu ya. Jadi di Asaba tuh sistem gajinya beda-beda Pak Probo ya. Nah itu dikasih gaji kecil tapi komisinya gede. Nah dia bergerak tuh, penjualannya hebat. Ya dia seneng sistem komisi. Ada juga orang nelayan gitu loh. Jadi nah, dia udah pinter gitu loh. Nah, mentoringnya Pak John Hartono itu pinter. Jadi ex bos saya. Nah, jadi kita seperti itu ya. Nah nanti dengan cara ini selalu untuk diri kita sendiri ya Pak Probo ya, selalu untuk diri kita sendiri ya. Kita jadi model. Oh iya, kita tahu benang merahnya baru kita aplikasikan untuk orang lain. Gitu loh. Kalau bisa kalau anak kita belum bisa dalam ini, kita bentuk dalam cerita ya. Tapi garis besarnya adalah yang tadi dari tabel tadi ya. Saya juga cerita ke anak saya gini ya. Nah, ini begini ya. Semangat sekali ya. Rahasianya dia bangun pagi, dia melakukan ini. Jadi kita melakukan dalam bentuk cerita. Padahal sebenarnya kita membuat suatu kebiasaan baru tapi dalam bentuk cerita. Kan nggak nyaman ya kalau dalam bentuk tabel. Ya, jadi itu juga boleh. Gitu, Pak Probo. Oh, iya. Kita kreasi ya Pak ya. Iya, ingat waktu kita belajar hypnowriting ya. Orang senang dalam bentuk cerita. Sebenarnya itu dari tabel kita ya. Tabel kebiasaan ya, orang itu bangun pagi ya, mandi, udah sarapan gitu. Ternyata banyak orang sukses itu walaupun dia tidak kerja apa-apa, dia sudah bangun pagi ya, sudah mandi ya, pakaiannya rapi. Gitu loh. Udah pakaian kerja. Nah, ternyata banyak rahasia seperti itu. Nah, itu bisa kita seperti ini. Gitu. Beda kalau kita kalau kita mau kerjaan sesuatu, kita sudah siap, kita sudah mandi apa-apa, tetap beda. Gitu ya. Iya. Silakan. Oke, Pak. Ya, sama-sama. Silakan satu lagi kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada saya tutup. Satu lagi, tadi kita telat 5 menit ya. Oke, kalau nggak ada, jika berkenan silakan dibuka ininya. Kamera kita akan melakukan sesi foto dan selanjutnya nanti kita lanjut diskusi di WA Group ya. Karena menarik ini, modeling ini menarik. Oke, kita melakukan 3 kali sesi foto ya, yang udah siap. Oke, 1, 2, 3. Oke ya, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya.
Terima kasih sudah hadir, insya Allah bermanfaat. Terima kasih, bisa Mas kita Ari. praktekkan. Nanti lanjut kita diskusi di WA Group ya. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih semuanya. Oke, Saya tutup. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat-sehat wabarakatuh. semua. Sehat-sehat semua. Waalaikumsalam. Salam warahmatullah.